Halo, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat saat menonton channel ini ya. Dan bila sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Pada kesempatan ini, Jelajah Blazer sedang melakukan perjalanan menuju kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara, atau disingkat KIPP IKN, atau yang lebih familiar disebut IKN saja. Waktu tempuh dari domisili kami sekitar 4-5 jam, dan yang akan kami jelajahi ini, IKN ini berada di Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saat ini yang sedang dikerjakan untuk Ibu Kota Nusantara ini masih dalam tahap 1, dan kalau kita melihat langsung, dampak dari pembangunan IKN ini adalah pertama pada jalanan. Dulu sebelum ada IKN, jalanan yang dilalui lebih banyak lubang dan sempit, sehingga dulu kalau melalui tempat ini kita hanya tinggal memilih mana lubang yang lebih kecil untuk kita lalui. Dan setelah IKN, jalanan sudah mulai dikerjakan, malah sekarang ini menjadi lebih lebar dan juga jauh lebih mulus, lebih bagus. Dampak yang berikutnya juga dampak ekonomi mungkin ya. Daerah sekitarnya terasa sekali. Dulu Kecamatan Sepaku ini lebih sepi daripada sekarang. Sekarang di beberapa ruas jalanan, pinggir-pinggir jalanan sudah banyak bangunan berdiri. Ada terutama bangunan toko retail ya. Kemudian juga ada beberapa hotel kami jumpai. Ini tentunya merupakan dampak yang positif. Mungkin dampak negatif yang terasa sekarang adalah jalanan agar lebih berdebu karena banyaknya kendaraan proyek yang lalu lalang. Dan saat hujan sedikit agak lebih becek ya, mungkin karena jalanan. Tapi itu mungkin dampak pembangunan yang ada. Semoga dampak positifnya juga ke masyarakat menjadi lebih bagus, ya terutama dengan akses jalanan yang saat ini jauh lebih bagus. Harapannya ini bisa memberikan waktu tempuh yang lebih singkat dibanding tahun-tahun dulu, dan harapannya ini juga membawa berkah lebih bagus lah. Oh ya, untuk mengunjungi IKN cukup mudah. Anda tinggal mengunduh aplikasi IKN Now yang berada di Play Store. Anda buka, kemudian klik kunjungi IKN, dan kemudian tinggal tentukan tanggal dan jam berapa, dan akan keluar QR code-nya, dan QR code ini yang nanti akan kita berikan ke petugas yang ada di rest area. Karena masih cukup jauh, ayo kita ngebut dulu ya. Oke, kita hampir sampai di sini. Saya hampir saja kelewatan karena tidak melihat tanda yaitu ya, itu rest areanya. Jadi hampir keterusan. Untungnya segera sadar dan menepi ke kiri. Dan kemudian kami menuju rest areanya. Oh iya, masih masuk sini. Iya. Oke, kita turun dulu. Ini mobilnya masih mantap. Kita cek dulu ke bagian dalam. Saya hanya ingin memastikan karena ini sebenarnya bukan baru kedatangan yang pertama. Sebelumnya saya sudah pernah datang sini mungkin setahun yang lalu. Saya hanya ingin memastikan ini masih seperti yang dulu nggak ya. Dan ternyata masih sama. QR code tadi kita serahkan kepada petugas. Ya? Oh, ini. Oke, sekarang kita gas. Kita lanjut dengan naik bis. Bisa aja sebenarnya kita bawa mobil, cuman saya malas aja sih. Lebih enak menikmati fasilitas yang ada. Lagi pula ini gratis semua sih. Oke, silakan menikmati bersama-sama dengan kami dalam penjelajahan Blazer kali ini, tapi tanpa Blazer. Untuk masuk ke IKN ini semuanya gratis ya. Jadi tidak ada pungutan lain-lain, termasuk karcis pun tadi kita tidak beli. Itu free semuanya. Kemudian untuk bisnya ini nyaman sekali, dan tempat duduknya juga cukup banyak, dan bis-bis ini 15 menit sekali dia akan berangkat, jadi tidak tunggu penuh. Jadi kalau kita juga sampai terus pingin masih istirahat juga nggak apa-apa, aman aja, masih ada bis-bis lain.
Silakan menikmati penjelajahan kami. Belajar yang baik ya. Akan jalan-jalan Di mobil parkir semua di sana tuh. Hujan kayaknya. Jalan masih nunggu penumpang. Bapak Ibu selamat pagi. Wah kurang semangat ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sudah semangat ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka. Saya akan menemani Bapak Ibu dari rest area menuju ke IPP. Perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 8 sampai 10 menit Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Nah, ada rumor mengatakan bahwasannya ikan ini membabat hutan Bapak Ibu. Pernyataan tersebut masih salah ya Bapak Ibu, karena ikan ini dibangun di atas hutan tanaman industri Bapak Ibu. Jadi ikan ini sebelum menjadi kota adalah HTI atau hutan tanaman industri Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dari sebelah kanan Bapak Ibu ini adalah pohon tinggi kurus ke atas. Ya, pohon tinggi kurus ke atas ini adalah pohon eukaliptus atau pohon akasia Bapak Ibu. Yaitu pohon ini adalah bahan utamanya dalam pembuatan tisu ataupun kertas Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada berkata atau memberitahu teman-teman atau saudaranya kita akan berkunjung ke IKN Bapak Ibu. Pernyataan tersebut juga salah ya Bapak Ibu, karena kita saat ini berkunjung ke KIPP atau kawasan induk pusat pemerintahannya Ibu Kota Negara Nusantara. Jadi IKN ini luas Bapak Ibu, mencakup 7 kecamatan dalam 2 kabupaten. 6 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 1 kecamatan ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang saat ini kita kunjungi adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Itu dia fotonya. Itu. Nah, Bapak Ibu, disusul di depan sebelah kanan ini adalah rumah sakit Hermina, tampak depan dari rumah sakit Hermina. Rumah sakit Hermina ini sudah berjalan beberapa bulan yang lalu dan sudah bisa menggunakan BPJS Bapak Ibu. Nah, ini dia rumah sakit Hermina ya. Ada yang mau berkunjung? Tidak. Tidak bisa rumah sakit, jangan sampai kita di sana. Nah, kemudian tampak belakang dari rumah sakit Hermina sudah mulai terlihat bangunan coklat bertuliskan Swiss Hotel. Swiss Hotel ini adalah hotel bintang 5 pertama di Ibu Kota Negara Nusantara, khususnya di KIPP, yang per malamnya bisa dikenakan 1,8. Dan apabila Bapak Ibu memiliki KTP Kalimantan, bisa dikenakan 1,5 per malamnya. Bapak Ibu bisa melihat dari kejauhan sebelah kanan itu yang berwarna putih dan berwarna coklat, dan beda sendiri juga di depan paling tengah. Nah, itu adalah sebelumnya adalah titik nol atau titik nol Nusantara atau peletakan batu pertama Bapak Ibu, yang sekarang sudah di-upgrade menjadi Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sebelah kiri ini juga ada mulai terlihat proses pembangunan dari Masjid Agung Sorban. Masjid Agung Sorban ini adalah masjid senternya Ibu Kota Negara Nusantara Bapak Ibu. Yang masjid ini bisa menampung sekitar 60.000 jamaah, dan juga terdapat di sana akan menjadi kawasan yang dimana tempat peribadahan seluruh agama di Indonesia, termasuk gereja, vihara, dan lain-lain. Nah, itu dia di sebelah kanan itu juga bangunan berbentuk bulat, yaitu adalah kantor otorita. Jadi para pegawai ASN, pegawai otorita bekerjanya di sana Bapak Ibu, termasuk juga Pak Bas. Nah, saat berkunjung ke KIPP ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi ya Bapak Ibu. Yang pertama, dilarang merokok atau menyalakan sumber api apapun seperti rokok ataupun vape. Yang kedua, dilarang mengambil tanaman atau menginjak tanaman Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Lalu yang keempat, dilarang mendekati area konstruksi Bapak Ibu ya.
Nah, kami ucapkan selamat datang di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara. Saat ini kita melewati jalur Sumbu Kebangsaan. Di sebelah kanan ini adalah bundaran Sumbu Kebangsaan Barat. Bundaran Sumbu Kebangsaan Barat, Bapak Ibu, yang pada saat malam hari memunculkan air mancur, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sebelah kiri ini, di atas bukit ini sedang dalam proses pembangunan. Ini akan nantinya dibangun istana wakil presiden kita. Ada yang tahu istana wakil presiden kita? Mas Gibran. Ya, betul sekali. Nah, nanti wakil presiden kita nanti istananya akan di situ, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di kanan kiri kita ini sudah tidak terlihat lagi yang namanya kabel listrik menjuntai ya Bapak Ibu, karena di sini sudah menggunakan sistem MUT atau sistem perkabelan bawah tanah Bapak Ibu. Nah, di sebelah kanan ini, di sebelah kiri kita ini adalah bangunan estetik. Ini adalah RTJM atau Rumah Tapak Jabat Menteri. Jadi Bapak Ibu, para menteri nantinya akan tinggal di situ Bapak Ibu. Yang saat ini sudah ditinggali adalah Bapak Basuki. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kanan ini ada Rumah Sakit Kemenkes, yaitu atau Rumah Sakit Vertikal Nusantara, ya, di mana rumah sakit ini berfokus untuk penyakit jantung ataupun stroke Bapak Ibu. Dan juga sudah bertaraf internasional. Sudah, bentar aja. Buat yang kakaknya mau ke Kubika. Sini Kak. Oh ya. Tiketnya lewat ya. Iya, aku lihat story lu tadi masih Hai Kak, kali. ya sudah aman aja sudah. Yang penting udah. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjut. Thank you ya. Di sebelah kiri kita ini ada melihat terlihat bangunan-bangunan tinggi. Ini adalah rusun atau rumah susun ASN Bapak Ibu. Nah, jadi para ASN tinggalnya di sini Bapak Ibu. Di sini juga sudah bisa menggunakan lift ya Bapak Ibu. Mas. Kak. Ya, baru OTW mau ke Kemenko, aku naik shuttle bus nih. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kanan ini adalah jalur penghubung ke TKB atau Taman Kusuma Bangsa. Jadi Bapak Ibu, Taman Kusuma Bangsa itu terdapat yang bendera setinggi 79 meter, ya tiangnya sudah mulai terlihat. Terdapat 2 kapal Garuda yang melindungi 2 patung proklamator. Nah, apabila Bapak Ibu ingin berkunjung ke sana, Bapak Ibu bisa melihat Istana Garuda yang dikelilingi oleh gedung Kemenko dari ketinggian Bapak Ibu. Sumbu kebangsaan Kak. Ya, sebelah kanan ini adalah gedung-gedung Kemenko atau Kementerian Koordinator Bapak Ibu. Jadi gedung Kemenko ini ada beberapa, yaitu Kemenko 1, Kemenko 2, dan Kemenko 4 Bapak Ibu. Nah, Istana Garuda ini dikelilingi oleh Yang ada gedung-gedung sayapnya Kemenko dia. Bapak Ibu. Bis beroperasional 10 menit dan 15 menit, dan bis terakhir ada di jam 5 sore. Jadi diusahakan Bapak untuk Bapak Tungguin ya, Ibu jangan pindah dulu. sebelum jam 5 sore sudah kembali di halte yang sama untuk penjemputan dan pengantaran Bapak Ibu. Dan kita telah sampai di Ini halte menuju Kemenko 3. Ini udah nyampe Kemenko 3. Selamat bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Itu sudah. Bentar aku tanya sampai shuttle busnya. Sekolah kita sudah nyampe. Om, kalau ke apa yang sayap itu yang benderanya tinggi apa namanya? Taman Kusuma Bangsa. Ini bisa satu jalan. Permisi. Aku turun sini ya Om. Kak, tunggu Kak, aku ke situ ya. Oke. Ini aku di depan. Kita di IKN. Ambil payung. Saya pakai payung. Nanti ya. Loh, bawa buka aja. Oh iya, saya sarankan pada saat berkunjung ke IKN, apalagi kalau dari pagi kita kunjungan atau siang ya, jangan lupa bawa payung, bawa topi, kacamata hitam, dan juga tentunya persediaan air minum. Karena cuaca di sini cukup panas ya, cukup panas, apalagi kalau kita berkunjung pada siang hari. Dan juga mungkin tambahan menggunakan lengan panjang supaya nggak cepat hitam gitu. Selamat datang kembali di IKN.
masih tahap pembangunan, tapi udah nggak terlalu ramai sebelumnya. Walaupun misalnya tidak bawa minuman atau makanan, ya jangan khawatir, karena di IKN ini sudah ada tempat penjualan makanan dan minuman untuk di sini. Bahkan Excelso sudah ada, nanti bisa dilihat sendiri. Ada Mixu juga, terus tempat-tempat makan juga ada. Tapi mungkin sebaiknya saran saya sih bawa aja sendiri dari rumah, karena mungkin harganya di sini cukup mahal ya. Apa bisa? Oh, pakai payung lagi, itu ada satu lagi. Itu sana di seremoni situ. Boleh ke situ. Sore, mau sudah sore sih. Mau ke situ dulu, depan situ, depan pagar tuh. Grande. Ayo. Oh ya, di IKN ini selain pengunjung sudah ada ASN ya yang tinggal sini, sehingga kadang-kadang sering dilakukan ada event-event. Nah kebetulan saat kami berkunjung ini ada event terkait dengan madu. Jadi ini ada UMKM sepertinya yang menjual madu jenis apa aja. Termasuk juga ada pertunjukan musik di sini, dan kemudian juga makanan-makanan ringan juga dijual di sini. Jadi kalau berkunjung ke sini juga enak sih, bukan hanya lihat gedung IKN-nya saja, tapi juga untuk hal-hal yang terkait dengan UMKM juga ada dijual di sini. Lagi ada bazarnya temanya madu. Semua madu ada di sini. Kayaknya. Yuk.
ada gado-gado. Baterai itu belum terlalu banyak. Masih banyak di video. Nanti jadi kelihatan aku buat karena cepat sudah gitu. Gabung. Di KN ini selain gedung-gedung yang keren-keren ya, juga ada ini fasilitas ini. Nggak tahu ini bisa diminum airnya atau enggak ya. Silakan komen kalau udah pernah ngerasa. Kami belum berani sih, karena nggak yakin ini bisa diminum atau enggak. Tapi hebat, ini ada beberapa tempat kami lihat ada seperti di luar negeri gitu, yang airnya bisa diminum. Ada musik. Nah, lanjut jalan lagi. Ya, ini Bhinneka Tunggal Ika. Itu plaza seremoni di situ. Itu memang sengaja dibuat kayak kotor gitu kan? Bukan kotor, itu tembaga. Gitu yang kayak patung. Kayak gitu ya kan sengaja kan? Iya, biar warnanya hijau. Kayak gitu tuh. Lama-lama. Kayak Garuda itu. Oh kayak ini patung Liberty. Payung. 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 Nah, ini Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini entah ini tembaga nih. Kita ke Dia mama jalan bersama sini papa. Saya ini. Saya apa masuk kira. iya ngevlog. Ayo. Awas tinggal topinya. Mau ke sini. Makan pisang tuh. Kapan hari sampai sini aja kan? Di teras Cakrawala. Yuk, ke sana yuk. Kok 79? 20 meter kan? Hah? Iya nggak sih? Atau berapa tadi ya? 69? 70-an, 71. 70 pokoknya tadi. Iya, waktu pas Indonesia ini merdeka. Yang pas diresmikan dia di sini. 76. Nanti lihatlah di bawah situ. 78, 79. Pokoknya 70-an tadi meter. Ada angin banget. Tangga bisa enggak? Hebat kan? Kalau untuk kursi roda ya. Iya. Jadi ramah. Tapi jadi capek kalau ini. Udah. Karena Asam urat.
di sini nih. Cuman mataharinya kepanasan. Bisa kali diturunkan dikit ya. Lihat keren tangganya. Jadi Bukan lewat sini, Pak. Ya. Kalau kalian lewat mana? Udah capek lo ini. Oh, berarti lurus, Pak, ke sana, Pak. Berfoto aja berarti di sini. Jadi di sini kami kena prank, mau pergi ke Taman Kusuma Bangsa, kirain lewat sini, ternyata nggak bisa lewat sini. Jadinya harus turun lagi tuh, muter. Wah, sudah panas lagi. Mau gimana? Ngadem dulu. Dan syukurnya saat kembali kami ketemu dengan tempat ini, Mixu. Ngadem dulu dong. Dan tidak lama kemudian saat kami sedang menikmati minum kami, turun hujan. Ini kita tunggu deh. Kita ke Taman Kusuma Bangsa. Jalan masuknya dari sebelah sana tuh. Jadi sempat tersasar tadi. Pikir tembus jalan dari Plaza Seremoni. Sekalinya tidak tembus. Jadi lumayan nih. Jadi kalau mau ke sini harus kuat fisik ya. Kuat jalan kaki. Lumayan panas juga kalau siang-siang. Mungkin bagusnya pagi-pagi ke sini. Terus jangan lupa bawa payung nih. Tuh. Bawa payung. Panas soalnya. Kebetulan ini habis hujan. Nah, itu udah kelihatan sayapnya. Oke. Nah, kelihatan tuh Garudanya dari sini. Bagus nih. Gimana, Bu? Capek. Capek? Untuk perjuangan. Iya. Udah anut jadi orang tadi itu jalan mereka tuh. Kayaknya kalau sepeda boleh deh. Tapi mungkin nanti kali ya. Ini ada rambunya sini. Tapi itu ada mobil apa gitu. Mungkin nanti kali ya. Tapi ini kalau mobil mungkin juga dibatasi nanti ininya, tonasenya. Parah seret. Kayak nggak ada efek hujan ya. Ya. Loh, ini keringat kah, Pak? Ya. Mana lah keringatmu? Nggak tahu, itu tadi ku cari-cari. Jangan ketinggal di sana. Tapi sudah aku bawa semua sih. Jangan di dalam tas. Yang ada kaos dalam. Sekarang buka kaos dalam ini. Apa taruh di belakang sini? Oh. Pas. Yang bener. Di sini ada bangunan lagi nih. Bangunan apakah dia? Itu sana. Nah, itu sana adalah titik nol. Itu titik nol. Lumayan perjuangan. Kita tadi turunnya dekat itu sana, Istana Garuda. Terus sekarang sudah dekat Taman Kusuma Bangsa nih. Udah mulai cantik nih kelihatan. Tuh. Nah, nih tiang benderanya.
Habis hujan padahal nih, tapi nggak terasa hujannya. Nah, kita disambut oleh patung dari Bapak Proklamator kita. Oh iya Pak, benderanya sembunyi benderanya. Habis kena hujan. Ini dia Taman Kusuma Bangsa. Soalnya orang dapat sudah. Bagusnya saudaranya. Itu ada. Nanti kita ke situ juga. Ini tulisannya Taman Kusuma Bangsa. Langsung menghadap ke Istana Garuda. Itu ya udah mulai kelihatan bagus tuh kantor Kemenko. Ada masjid di sebelahnya. Ini ya masjidnya. Ya itu ya. Sana pemukiman ASN-nya, apartemennya. Nih, lumayan panas nih, padahal habis hujan nih. Nih, habis banjir. Tapi nggak terasa karena saking panasnya. Ini kita berteduh dulu. Ntar kita naik. Hah? Tuh sana ada bangunan tuh. 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 Panas Kak. Nah ini ada bangunan apa nih? Serah dulu. Nanti kita lihat sana. Oke, nanti kita sambung lagi. Pilipin na na eh. Ya kan lari sama dia. Wala niya kasi niya nakapagsan na gata. Wala ka man lang ang ulis ko na. Na pikir lang rin. Setelah puas foto-foto dan bertiktok, saatnya kita meninggalkan. Dan setelah ini kita langsung pulang. Kayaknya mau hujan deras deh. Mendung tuh. Wih, keren tuh. Nah, kita dari sana tadi. Itu jalan masuknya. Nah, sekarang kita menuju halte. Haltenya depan tuh. Menjaga supaya jalan-jalan di IKN tetap bersih. Tuh, ada mobil khusus nih. Tuh, nyikat. Setelah ditunggu, akhirnya datang nih bisnya. Yuk. Naiklah kita. Hah? Sini aja ya. Sini aja. Loh. Ini. Naik deh. Mbaknya mau kemana? Mau balik pulang? Rest area? Iya.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu di arah sebelah kanan ini kita ke arah area Taman Kusuma Bangsa. Kemudian kalau ke arah sebelah kiri ini jalan menuju PSSI Training Center dan juga pasar dan juga ada Hotel Kubika. Nah, selanjutnya di sebelah kanan kita ini ada Kita pulang. Panas banget. Jadi AC bisnya bagus nih. Selamat siang. Kakak dari mana? Jadi jangan khawatir kalau berkunjung di KIPP, KN lah yang dikenal ya. Jadi ada bis setiap 15 menit. Baik itu yang untuk pengantaran maupun penjemputan. Jadi aman. Oke, sampai ketemu di rest area. ya, jadi ini tahap satunya udah kelar ya Bapak Ibu, nanti tahap 2-nya bakal ada sayap di kanan kirinya gitu. Jadi kita tunggu lagi ya. Yang belum foto di depan boleh foto bulan depan mungkin. Selanjutnya kita beralih ke sebelah kanan. Di sebelah kanan kita di atas sana ada rumah yang seperti rumah Teletubbies ya. Itu namanya Beranda Nusantara. Itu tempat titik berkumpul pada saat ada event atau kegiatan di atas sana. Nah, selanjutnya di sebelah kanan kita ini ada pilar-pilar ya. Ini jumlah pilarnya ada 34 pilar. Menandakan dulunya ada 34 provinsi yang membawa air dan juga tanah di dalam kendi yang dijadikan satu di titik nol ibu kota Nusantara. Bapak Ibu ada yang pernah ke titik nol mungkin barangkali sebelumnya? Ya. Jadi sekarang sudah berubah wajah ya Bapak Ibu, sudah berubah nama menjadi Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Di sebelah kiri kita ini adalah rusun ASN. Nah, selanjutnya di sebelah kiri kita ini adalah Swiss Hotel Nusantara, hotel bintang 5 pertama di ibu kota Nusantara. Jika Bapak Ibu berKTP Kalimantan Timur saat ini sedang diskon ada di angka Bapak Ibu. Oh, mau foto-foto di sini. Oke, sampai di rest area. Kenangannya saja yang ditinggal di ibu kota Nusantara. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa di-share semua foto dan videonya, dipamerkan ke semua keluarganya, ke tetangganya, mungkin ke mantan pacarnya juga boleh ya. Sekali lagi terima kasih sudah berkunjung ke ibu kota Nusantara. Semoga perjalanan Bapak Ibu menyenangkan. Bapak Ibu selamat sampai tujuan. Dan hati-hati di jalan Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum. Terima kasih juga. Beras 14 lari aja ke mobil. Ke mobil Pak. Ke anu aja dulu kita. Ke rest area dulu. Rest area. Rest area dulu. Kalian kan di sini nanti papa jemput pakai mobil. Tinggal masuk. Baterai beras. Langsung masuk aja. Oke. Mana? Lah itu. Masos. Oh, udah kebuka. Yuk, turun. Permisi. Hujan. Itu si kebo. Makin gagah aja dia walaupun hujan. Oke, kita pulang. Ganti sepatu. Kita makan di rumah makan. Makan. Oke, sampai jumpa lagi. Setelah ini kami mau makan siang dulu karena udah lapar. Lalu kemudian setelah itu langsung kembali pulang ke Batu Kajang. Semoga informasi di vlog ini
bisa bermanfaat bagi yang menonton dan mungkin belum pernah ke IKN. Oke, demikian, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi, salam sehat selalu. Mau kejepit kayaknya nih.